Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nu'ama Fitriya, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya ingin membagikan sedikit ilmu tentang pertumbuhan kecamba biji kacang hijau. Adapun bahan dan alat, yang pertama ada 2 buah gelas plastik, kapas, pipet tetes, kacang hijau, air sumur, dan air deterjen. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu biji kacang hijau? Biji kacang hijau itu merupakan bahan olahan makanan yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan manfaatnya adalah biji kacang hijau itu termasuk komoditas tanaman kacang-kacangan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam jumlahnya yang banyak, tanaman biji kacang hijau mengandung zat gizi antara lain aluminium, protein, besi, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Di sini ada 2 perbedaan, yaitu yang pertama air deterjen dan yang kedua ada air sumur. Di dalam air deterjen, biji ditempatkan dalam kapas dengan posisi yang benar dan disiram dengan air deterjen dengan 10/1, yaitu 10 sendok air dan 1 sendok deterjen. Di hari selanjutnya ada air sumur, yaitu biji ditempatkan di dalam gelas dengan posisi yang benar dan disiram dengan air biasa dengan 10 tetes air sendok untuk memulai proses perkecambahan. Pada hari pertama belum terlihat perubahan yang terjadi pada benih kacang hijau. Benih kacang hijau baru memulai proses pertumbuhan dapat terlihat setelah beberapa hari kemudian. Di hari kedua, kecamba yang menggunakan air deterjen selama 2 hari, biji kacang hijau tidak mengalami perubahan sama seperti di hari pertama. Sedangkan biji kacang hijau yang menggunakan air sumur selama 2 hari, biji kacang hijau mulai mengalami perkecambahan. Hal ini ditandai dengan munculnya akar kecil dari biji yang tumbuh ke arah bawah kapas. Pada saat yang sama, tunas pertama mulai mencular dari permukaan kapas. Di hari ketiga, kecamba yang menggunakan air deterjen saat 3 hari, kondisi kecamba yang menggunakan air deterjen ini tidak mengalami pertumbuhan, justru semakin membusuk dan mengeluarkan bintik-bintik putih seperti jamur. Sedangkan air yang menggunakan sumur selama 3 hari, biji kacang hijau mulai mengalami perkecambahan. Pada saat yang sama, tunas pertama muncul dari permukaan kapas. Ini awalnya akan berupa batang kecil yang terlihat dari permukaan kapas. Di hari keempat, perkembangan biji kecamba yang menggunakan air deterjen tidak mengalami perkembangan, tidak muncul akar, justru kecamba warnanya menjadi hitam pekat yang awalnya warna hijau menjadi memudar menjadi warna hitam. Berbeda dengan air sumur, pertumbuhan tunas mulai lebih jelas, tunas akan terus menumbuh dengan cepat dan daun pertama mulai muncul dari ujung tunas. Di hari kelima, kecamba yang menggunakan air deterjen kondisinya tak jauh beda. Di hari keempat, kecamba ini mengalami pemudaran warna yang warnanya hijau menjadi hitam. Sedangkan air yang menggunakan air sumur, pada hari kelima pertumbuhan tunas mulai terlihat lebih jelas. Tunas akan terus tumbuh dengan cepat dan daun pertama mulai muncul dari ujung tunas. Di hari keenam, kecamba yang menggunakan air deterjen mengalami perubahan drastis. Yang awalnya biji kecamba yang segar berwarna hijau kini menjadi hitam pekat dan teksturnya yang menjadi keriput. Sedangkan kecamba yang menggunakan air sumur tumbuh dengan baik dan membentuk daun yang lebih besar dan sempurna dibandingkan dengan di hari kelima, dan batang juga mulai lebih besar dan tegak. Di minggu terakhir, tak jauh berbeda. Di hari 6, warnanya yang pudar dan tekstur yang keriput, dan kapas yang awalnya warna putih kini menjadi warna hijau.
Sedangkan kecambah yang menggunakan air sumur kini sudah menjadi lebih besar dan batangnya yang melebihi dengan gelas plastik.